Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Kita sudah melaksanakan kegiatan PTS. Nah, sekarang sudah waktunya kita melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar yang akan saya bagi menjadi dua bagian. Ini yang pertama dulu, bentuk aljabar ini. Nah, kita langsung saja. Nah, bentuk dan unsur aljabar. Kita tentunya ingat operasi perkalian bilangan bulat ya, sudah dipelajari di materi sebelumnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, kalau ada 2 kali 8 itu artinya adalah 8 ditambah 8. Jadi jumlah delapanan terdiri dari 2 suku karena 2 kali 8. Di SD juga sudah pernah kan ya? Nah, kemudian kalau 5 kali 3 berarti artinya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Atau jumlah tigaan terdiri dari 5 suku. Nah, dari perkalian di atas itu dapat kita uraikan pengertian bentuk aljabar sebagai berikut. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau saya punya 4 kali A, itu sama saja dengan A ditambah A ditambah A ditambah A. Atau bisa kita tulis 4A. Paham ya? 6 kali B itu sama saja B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B. Sama saja dengan 6B. Jadi kalau kalian menemui 2A, 3B, 4C gitu kan, artinya adalah 4C, 4 kali C. 7A berarti artinya adalah 7 kali A. Jadi jangan bingung ya. Kalau menemui seperti itu berarti artinya adalah perkalian. Nah, kita lanjutkan. Sekarang contoh-contoh bentuk aljabar. Nah, ini ada contoh bentuk aljabar. Yang pertama adalah 4A, ini adalah bentuk aljabar. Kemudian 3P-3 itu adalah bentuk aljabar. Y kuadrat atau Y pangkat 2 itu juga bentuk aljabar. Kemudian 3A min 3B plus 7 ini semua adalah bentuk aljabar. Nah, jadi pengertian aljabar itu apa? Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk yang memuat huruf dan bilangan, di mana hurufnya itu disebut dengan variabel. Bilangan di depan variabel disebut koefisien, dan bilangan yang tidak mengandung variabel disebut konstanta. Jadi kalian harus pahami itu. Jadi variabel itu yang huruf. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, kita secara lisan saja ya. Ini ada 4A. Di dalam bentuk aljabar 4A berarti variabelnya apa? A. Nah, karena variabel itu huruf A. Iya tidak? Huruf kan A, B, C, D sampai Z. Kalau angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu angka, gitu ya. Nah, kemudian koefisiennya. Berarti koefisiennya siapa? Bilangan di depan variabel, berarti koefisiennya adalah 4. Konstantanya, nah di dalam bentuk aljabar ini tidak ada konstanta, ya kan? Karena konstanta itu pengertiannya apa konstanta? Konstanta itu adalah bilangan yang tidak mengandung variabel, padahal ini kan hanya segini tok, ya kan? Tadi sudah disebutkan variabelnya A, koefisiennya adalah 4, jadi konstantanya tidak ada. Ya, selanjutnya yang ini 3P min 3. Nah, berarti variabelnya apa? P. Ya, ini adalah variabel P. Kemudian 3 yang depan ini siapa? 3 yang depan ini adalah koefisien namanya. 3 ini adalah koefisien dari P. Nah, konstanta yang tidak ada variabelnya ya ini. Min 3 atau negatif 3. Bisa dibedakan? Nah, lanjut yang ini Y kuadrat. Nah, berarti Y kuadrat apa? Variabelnya adalah Y kuadrat. Terus koefisiennya. Nah, koefisiennya berapa? Bilangan yang ada di depan variabel ini. Bilangan apa? Enggak ada gitu kan. Ini sebenarnya ada tapi tidak dituliskan. Ini ada bilangan 1.
Jadi ini Y kuadrat itu artinya 1 kali Y kuadrat. Makanya koefisiennya adalah 1, tapi tidak dituliskan karena sudah kesepakatan. Oh, kalau koefisiennya 1 nggak usah dituliskan gitu. Jadinya koefisien dari variabel Y kuadrat adalah 1. Diingat-ingat ya, bukan 0 ya, 1. Kemudian ini 2A min 3B. Berarti variabelnya apa? Ada variabel A dan variabel B. Kemudian koefisien dari variabel A adalah 2. Koefisien dari variabel B adalah min 3. Kemudian ada yang berdiri sendiri ini, nggak punya variabel. Ini disebut konstanta. Berarti konstantanya adalah 7. Bisa membedakan ya, variabel mana, koefisien mana, kemudian konstanta mana. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini, penjelasan berikut ini. Jadi unsur-unsur, untuk mengetahui unsur-unsur aljabar itu perhatikan contoh berikut ini. Nah ini, jadi ada yang namanya suku. Unsur-unsur aljabar yang pertama adalah suku. Apa itu suku? Suku adalah bentuk aljabar yang dipisah oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya ada bentuk aljabar seperti ini. 2P pangkat 2 atau 2P kuadrat dikurangi 9P ditambah 6. Bentuk aljabar ini mempunyai berapa suku sih? Mempunyai 3 suku, yaitu 2P kuadrat min 9P dan 6. Karena yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan, ya kan? Jadi ini ada 1, 2, 3 suku. Paham ya? Nah itu namanya suku. Terus yang kedua variabel. Nah, tadi sudah kan ya, sudah agak jelas. Variabel itu adalah faktor yang berbentuk huruf. Nah, contohnya ini, di sini ada 6x min 4y. Berarti variabelnya apa? Iya, x dan y. Paham ya? Yang huruf. Kemudian faktor. Apa itu faktor? Faktor itu adalah pengali suatu variabel. Contohnya di sini adalah ada min 5ab. Maka faktornya itu apa? Dipisah-pisah. Min 5, kemudian A, kemudian B. Min 5AB itu artinya apa sih? Min 5 dikali A dikali B, gitu ya. Paham ya? Nah, faktornya ada berapa? Ada min 5, ada A, dan ada B. Paham? Lanjut. Koefisien, tadi sudah. Koefisien adalah pengali suatu variabel. Contohnya yang tadi, di depannya variabel. Di sini ada 2P kuadrat dikurangi 9P. Berarti koefisiennya siapa? Koefisiennya adalah 2 untuk variabel P kuadrat. Kemudian untuk variabel P koefisiennya adalah min 9. Jadi sendiri-sendiri koefisiennya. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kelima ini. Konstanta. Konstanta itu adalah suku yang nilainya tetap, yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Kalau contoh di sini 2P kuadrat min 9P plus 6 berarti konstantanya yang mana? Iya, 6. Ini konstanta. Kemudian yang keenam adalah suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang memuat variabel dan pangkat yang sama. Jadi variabelnya harus sama. Itu disebut suku sejenis. Contohnya ini. 2x kuadrat plus 3x min 3x kuadrat min 5x plus 5. Berarti suku yang sejenis mana? Baik variabelnya maupun pangkatnya yang sama. Berarti yang mana? Ya, 2x kuadrat dan negatif 3x kuadrat. Itu sama kan? Variabelnya x kuadrat sama. Terus ini 3x dan negatif 5x. Itu adalah variabelnya adalah suku yang sejenis. Kemudian 5 ini ada nggak yang sejenis dengan 5? Nggak ada kan? Ya udah, berarti hanya 2x kuadrat dan min 3x kuadrat, terus 3x dan min 5x. Nah, selanjutnya operasi hitung aljabar. Operasi hitung aljabar ada operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian, kemudian perpangkatan. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan dulu. Jadi, operasi penjumlahan dan pengurangan dua bentuk aljabar itu hanya dapat dikerjakan pada suku-suku sejenis. Jadi, bentuk aljabar bisa dikurangi atau dijumlahkan kalau sukunya sejenis. Perhatikan di sini contohnya.
Di sini ada 4P ditambah 3 ditambah 4P dikurangi 5. Nah, yang bisa ditambahkan adalah suku yang sejenis. Nah, misalnya gini contoh gampangnya gitu ya. Bebek ya ditambahkannya dengan bebek, ya enggak. Ayam ditambahkannya dengan ayam. Nah, kalau ada pertanyaan 5 bebek ditambah 3 ayam berapa? Ya tetap segitu, ya tidak. 5 bebek 3 ayam. Beda lagi kalau pertanyaannya gini, ada 2 bebek ditambah 3 bebek, berarti hasilnya berapa? 5 bebek, karena sejenis jadi bisa dijumlahkan. Kalau tidak sejenis tidak bisa. Nah, kita lihat di sini yang sejenis siapa? Kan ini ya, 4P dan 2P, ya tidak. Sejenis, kita jejerin ini, 4P plus 2P. Nah, 3 berarti sejenis dengan min 5, jejerin di sini biar kepenak. Kalau sudah tinggal 4P ditambah 3P berarti berapa? 6P. 3 dikurangi 5, punya 3 utang 5 berarti utang 2. Jadi hasilnya 6P min 2. Paham tidak? Ini ya 4P tambah 2P sama aja, misalnya P itu adalah ayam gitu ya. 4 ayam ditambah 2 ayam kan berarti 6 ayam, ya enggak? Ayamnya tadi siapa? P, berarti 6P. Paham ya? Itu adalah penjumlahan bentuk aljabar dan pengurangan. Contoh yang kedua. Nah, 5M dikurangi 7 dikurangi lagi 2M min 3. Nah, perhatikan di sini, hati-hati kalau di sini ada pengurangan ya. Hati-hati. Cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ini 5M min 7 tulis lagi dulu. Kemudian ini ada min, yang dikurangi siapa? Bukan 2M-nya saja, tapi semuanya yang ada di dalam kurung. Sehingga min ini ketemu 2M menjadi min 2M. Ya tidak? Min ini ketemu min 3, min ketemu min, jadinya plus. Ya, diingat-ingat ya. Min ketemu min jadi plus. Jadi ketika di sini ada pengurangan dikurangi min 3, jadinya plus 3. Paham? Kalau sudah seperti ini kita tinggal kumpulkan yang sejenis. Suku yang sejenis siapa? Berarti 5M dengan min 2M kan sejenis ya, sama-sama punya M. Jejerin. Min 7 ya sama plus 3. Kalau sudah tinggal dioperasikan. 5M dikurangi 2M berarti berapa? 3M. Min 7 ditambah 3 berapa? Min 4. Jadi hasilnya adalah min 3M min 4. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Konstanta itu apa sih? Konstanta itu sama saja bilangan, jadi berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Nah, aturannya seperti ini. Jadi kalau ada K itu konstanta ya, dikalikan dengan AX, maka hasilnya adalah KAX. Terus ini yang kedua, K kalau dikalikan AX plus B, berarti gimana? K kalikan dengan AX dulu, hasilnya ini KAX, ya kan? Tinggal dijajarin aja, itu kan perkalian. Terus setelah itu K dikalikan dengan B, nah jadinya KB, ya kan? K dikalikan B, KB. K dikalikan AX, KAX. Sampai sini paham? Oke, kita langsung ke contoh. Nah, 4 kali P plus Q. Nah, berarti kalikan satu-satu karena ini ada tanda penjumlahan. 4 kali P, 4P. Ditambah, sini juga ditambah. 4 kali Q, 4Q. Sehingga hasilnya adalah 4P ditambah 4Q. Contoh yang kedua nih. 2 kali X min 2 ditambah 6 kali 7X plus 1. Nah, gimana caranya? Ya ini, 2 kali X dulu, hasilnya adalah 2X. 2 kali min 2 plus dikali min, hasilnya adalah min. Min berapa? 2 kali 2 kan 4, min 4. Terus ini 6 kali 7X. 6 kali 7 berapa? 42, tambahi X belakangnya. Karena 6 kali 7X. Terus 6 kali 1, 6. Sampai sini jelas? Ini kalau sudah seperti ini, kumpulkan suku yang sejenis, dijejerin. Berarti 2X ditambah 42X dikurangi 4 ditambah 6. 42 tambah 2X berapa?
44x. 6 dikurangi 4 gitu kan, atau min 4 tambah 6 hasilnya min 2. Sampai sini paham? Lanjut. Perkalian dua bentuk aljabar. Nah, di sini ada AX plus B kalau dikalikan CX plus D. Hasilnya kok kayak gini, dari mana gitu kan. Nah, kita lihat caranya gini. Nah, kalikan dulu AX dengan CX. Taruh di sini. AX kali CX. Jadi titik ini sama aja artinya dengan kali. Soalnya kalau saya tuliskan cross atau tanda silang atau kali, itu nanti membedakan dengan X-nya nanti bingung. Maka saya tulis titik, artinya kali ya, jangan bingung ya. Ini artinya AX kali CX. Ini kali ini dulu. Terus habis itu apa? Ditambah yang depan kali belakang sini. AX kali D. Kalau sudah, yang belum mana? Yang belum kepanah ini kan? B ini kan? Kalikan dengan belakang sini. Nah, B kali CX. Lagi B kali D terakhir. Sampai sini jelas? Nah, sekarang tinggal mengalihkan. Ini ada A kali X kali C kali X. Nah, X-nya ada 2. X kali X ya enggak? Berarti X kuadrat. Berarti hasilnya adalah ACX kuadrat. Terus ini AX kali D ya, ADX gitu kan. Variabelnya taruh belakang. X, variabel X. Kemudian plus BCX. Nah, tulis BCX, ini B ya. Terus ditambah BD. Nah, kalau sudah berarti ini B ya. Ini B. Ralat ya, ini B ya, B ya. Nah, sehingga hasilnya adalah ACX kuadrat plus AD plus BCI, karena sama-sama punya X, jadi X-nya dikeluarkan. Jadi yang di dalam tinggal AD plus BX. Nah, untuk contoh jelasnya kalian perhatikan di sini. Nah, biar lebih jelas ya. Nah, kita akan mengalihkan ini. 2X plus 3 dikali 3X min 2. Berarti kayak tadi caranya. Depan ini kalikan sini, taruh sini. Ya. Terus ini kali belakang, taruh sini. Terus ini kali ini, taruh sini. Terus ini kali ini, taruh sini. Paham ya? Jadi semuanya kena. Ini belakang. Ini kan persuku, ya enggak? Ini suku. Kalikan persukunya. Ini kali belakang. Ini kali sini, ini kali belakangnya. Taruh di sini semuanya. Kalau sudah, kita tinggal operasikan. 2 kali X kali 3 kali X. Nah, 2 kali 3 berapa? 6, ya enggak? X kali X berapa? X kuadrat. Sehingga nanti di sini 6X kuadrat. 2X kali min 2 plus dikali min, hasilnya adalah min berapa? Ya tinggal 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali X 4X. Berarti min 4X. Terus 3 kali 3X. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali X 9X. Terus ini 3 kali min 2 plus dikali min, hasilnya apa? Min. Berarti 3 kali 2 6, min 6. Sehingga bisa dituliskan 6X kuadrat min 4X plus 9X min 6. Sampai sini jelas? Nah, di sini ada suku yang sama ini. 4X min 4X dan 9X. Berarti bisa kita jumlahkan ya enggak? 9X ditambah min 4. Berarti berapa? 5X. Sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat plus 5X min 6. Selanjutnya adalah pemangkatan bentuk aljabar. Operasi pemangkatan itu artinya adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi berlaku untuk sembarang bilangan bulat A itu berlaku A pangkat N itu adalah A kali A kali A terus sebanyak N faktor. Jadi sebanyak N faktor. Nah, contohnya 2P dipangkatkan 2 dikurangi 3P pangkat 3. 2P pangkat 2 yang dipangkatkan 2 siapa?
tidak hanya P-nya tapi 2-nya juga. Jadi 2P pangkat 2 artinya 2 kali 2 P kali P. Jadi pangkatkan 2 semuanya. Terus ini 3P pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 kali P kali P kali P. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. P kali P, P kuadrat. Dikurangi 3 kali 3 kali 3, 27. P kali P kali P, P pangkat 3. Nah, ini bukan suku yang sejenis, jadi nggak bisa dioperasikan ya, tidak. Ini P-nya pangkat 2, ini P-nya pangkat 3, jadi tidak bisa dioperasikan. Nah, sekarang pembagian bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini ada 3XY dibagi 2Y. Nah, biar gampang kita buat pecahan. Di sini 3XY dibagi 2Y. Nah, kan bisa terlihat ini ya. Di sini punya Y itu bisa dicoret. Nah, ini Y-nya coret aja. Dicoret Y-nya, kemudian hasilnya menjadi tinggal 3X per 2. 3X per 2 itu sama saja 3 per 2X. Kemudian contoh soal yang kedua, 6A pangkat 3 B kuadrat dibagi 3A kuadrat B. Sama, kita buat pecahan, berarti menjadi seperti ini. Lihat unsur yang sama, ini ada A pangkat 3, ini A pangkat 2. Kalau ini dicoret, berarti yang atas masih menang 1 kan ya. Nah, ini juga B pangkat 2, B. Dicoret, berarti atasnya masih ada sisa 1. 6 dibagi 3 berapa? 2. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Karena pembagian bilangan berpangkat kan tinggal pangkatnya dikurangi, ya enggak? 3 dikurangi 2 berapa? 1. Ini 2 dikurangi 1 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 2AB. 2 A pangkat 1 B pangkat 1. Nah, sudah. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat. Terima kasih. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.